갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없어. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Pierre Deso Bendoro. Saya adalah salah satu mahasiswa di Universitas Tadulako, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi Sosiologi. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang salah satu mata kuliah di program studi Sosiologi, yaitu Filsafat Ilmu. Nah, pasti teman-teman bertanya, apa sih itu filsafat ilmu? Dan apa saja aspek-aspek di dalamnya? Oke, mari kita simak penjelasannya. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mempertanyakan secara sistematis mengenai hakikat pengetahuan ilmu yang berhubungan dalam masalah-masalah filosofis dan fundamental yang terdapat pada ilmu untuk mencapai pengetahuan yang ilmiah. Intinya, filsafat ilmu adalah filsafat dengan pokok bahasan ilmu sebagai inti dari apa yang dipertanyakan mengenai kebenaran. Masalahnya, mudah untuk mengingat dan menjelaskan apa definisi dari filsafat ilmu, namun sulit untuk benar-benar memahami esensi dari apa yang dipelajari dalam filsafat ilmu. Kemudian, aspek-aspek dalam filsafat ilmu juga terbagi atas 3, yaitu aspek ontologi. Ontologi berasal dari kata ontos, yang berarti berada, dan logos berarti ilmu. Jadi, bisa disimpulkan bahwa ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu yang ada, sehingga sesuatu tersebut bisa dipercaya masyarakat. Aspek ilmu pengetahuan dalam hal ini ditentukan oleh metode sistematis, saling berkaitan, dan rasional berdasarkan fakta, seperti benda mati, benda hidup, manusia individu, dan lain sebagainya. Contoh ontologi pendidikan yaitu apa hakikatnya pendidikan yang didirikan pemerintah. Aspek epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistema berarti pengetahuan dan logos berarti ilmu. Dalam hal ini, kita membahas bagaimana ilmu pengetahuan itu diperoleh dan bagaimana kita mengetahui apa yang kita ketahui. Banyak sekali perdebatan mengenai ilmu pengetahuan. Contohnya, kita harus tahu kenapa pendidikan itu harus didirikan dan apa yang melatar belakangi pendidikan di negara ini. Dan yang terakhir, aspek aksiologi. Aksiologi berasal dari kata aksios yang berarti nilai dan logos berarti ilmu. Jadi, aksiologi merupakan suatu teori nilai yang berhubungan dengan kegunaan dari pengetahuan yang telah diperoleh. Contohnya, apa nilai yang terkandung dalam pendidikan tersebut. I'm going crazy. Filsafat dapat dimaknai sebagai ilmu pengetahuan yang berupaya mengkaji tentang masalah-masalah yang muncul dan berkenaan dengan segala sesuatu, baik yang sifatnya materi maupun imateri, secara sungguh-sungguh guna menemukan hakikat sesuatu yang sebenarnya, mencari prinsip-prinsip kebenaran, serta berpikir secara rasional atau logis, mendalam, dan bebas, sehingga dapat dimanfaatkan untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan manusia. Sedangkan ilmu dapat dimaknai sebagai suatu metode berpikir secara objektif dalam menggambarkan dan memberi makna terhadap dunia faktual dan berprinsip untuk mengorganisasikan dan mensistematisasikan common sense. Dalam mempelajari ilmu pengetahuan, kita dianjurkan untuk mempelajari filsafat dengan berbagai macam cabang ilmunya, karena dengan cara kerja yang bersifat sistematis, universal, atau menyeluruh yang mengupas, menganalisa sesuatu secara mendalam, ternyata sangat relevan dengan problematika hidup dan kehidupan manusia, serta menjadi perekat antara berbagai macam disiplin ilmu yang terpisah kaitannya satu sama lain. Dengan demikian, menggunakan analisa filsafat, berbagai macam disiplin ilmu yang berkembang sekarang ini akan menemukan kembali relevansinya dengan hidup dan kehidupan masyarakat dan akan lebih mampu untuk meningkatkan fungsinya bagi kesejahteraan hidup manusia.
Nah, itulah penjelasan saya tentang garis besar mata kuliah filsafat ilmu. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video saya sampai akhir. Semoga bermanfaat, serta dapat menambah wawasan teman-teman. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe my YouTube channel, Mr. Ko Official. And see you soon. Bye. 수 없는